Shalom, selamat malam pemirsa Night Call yang diberkati oleh Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Elizabeth Martina Tariga Dukuin, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Shalom Cikampek. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang kami boleh jalani dan alami sepanjang hari ini. Kami tahu, percaya dan mengimani kalau kami boleh melewati segala sesuatunya, semua karena kasih Kristus. Kami akan belajar lagi firman Tuhan yang akan meneduhkan hati dan pikiran kami. Firman Tuhan yang akan berbicara untuk menguatkan kami, sehingga esok hari kami kembali lagi berjalan di dalam terang kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, pengertian, dan inilah hamba-Mu yang akan memberitakan. Engkau juga Allah yang memperlengkapinya. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Pemirsa Night Call, kita akan membaca dari kitab Yakobus pasal 3, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Dalam terang judul hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Pemirsa Night Call yang diberkati, kalau kita mengetahui seringkali situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, yang kita jalani, membuat karakter seseorang atau membentuk karakter seseorang. Dan ini tercermin dalam perbuatan, dalam relasi dengan orang lain. Kalau kita berbicara terlebih dahulu dalam konteks surat Yakobus, penulis surat Yakobus memberikan penekanan kepada jemaat yang pada saat itu dalam situasi dan kondisi yang sangat teraniaya untuk iman percaya mereka. Mereka juga dalam keadaan yang miskin, keadaan yang sulit. Dan hal ini membawa sifat atau karakter seseorang yang menjadi egois, mementingkan diri sendiri, apa yang harus mereka terima tanpa harus memberi. Lalu juga memaksa seseorang menjadi iri hati. Apa yang mereka lihat di sekitar mereka membuat mereka iri hati. Mengapa saya tidak mendapatkannya? Padahal saya beriman kepada Yesus Kristus. Dalam konteks ini, penulis surat Yakobus menekankan bahwa mereka harus hidup dengan menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kalau kita melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan lemah lembut adalah suatu sikap yang menunjukkan suatu keramahan, yang juga menunjukkan kebaikan hati, tidak pemarah, peramah. Nah, penulis surat Yakobus tentunya juga menginginkan jemaat yang menerima suratnya mengetahui bagaimana mereka harus tetap hidup di dalam hikmat yang daripada atas. Bukan hikmat yang dari dunia ini, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Artinya jemaat Tuhan yang terkasih, situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita seharusnya tidak membuat kita melupakan siapa kita, jati diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetap harus menunjukkan kelemah lembutan, sikap yang ramah, murah hati. Ketika
kita juga diminta untuk tetap melakukan pernyataan kasih kepada setiap orang. Artinya kelemah lembutan yang dimiliki oleh seseorang meyakinkan pada dirinya bahwa Allah menguasai kehidupannya, bahwa Allah memelihara kehidupannya, sehingga dia tidak perlu menjadi khawatir, dan dengan adanya suatu keyakinan Allah yang memelihara, dia juga dapat memberi, menyatakan kasih, memberikan pertolongan, menjadi pribadi yang ramah, peramah, dan mampu untuk mengulurkan tangan kepada setiap orang yang membutuhkan. Apakah kita sudah berlaku demikian? Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, khususnya kalau pada hari ini tanggal 18 Februari kita memperingati atau mengingat rayakan 57 tahun pelayanan kategorial PKP, Persekutuan Kaum Perempuan. Tentunya sikap atau sifat kelemah lembutan sangat melekat dengan seorang perempuan. Apakah kita sudah menyatakannya juga bagi kita sekalian, para kaum perempuan? Apakah dalam situasi dan kondisi rumah tangga, dalam pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang kita lakukan, tentunya juga di tengah-tengah masyarakat, apakah kesulitan-kesulitan ekonomi membentuk kita menjadi pribadi yang tidak ramah lagi? Jangankan untuk orang lain, untuk setiap anggota keluarga, suami, anak-anak, sanggupkah kita tetap berlaku ramah, lemah lembut dengan perkataan-perkataan kita? Ataukah kita terbawa oleh situasi dan kondisi? Pada akhirnya juga kita menjadi perempuan-perempuan yang sangat iri hati dengan apa yang dilihat dari mata, ya seperti dikatakan rumput tetangga lebih hijau daripada halaman sendiri. Mengapa? Mungkin kita tidak berusaha untuk memeliharanya, mungkin kita tidak bekerja keras untuk menjaganya. Terlebih lagi, kita tidak mampu bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, yang kita percaya semuanya berasal daripada anugerah Allah semata. Mari jemaat Tuhan, pemirsa Night Call yang diberkati oleh Yesus Kristus, tunjukkanlah kemurahan hatimu, tunjukkanlah bagaimana sifat dan sikap seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau malam telah menjadi bagian kita, mungkin kita juga mengevaluasi apa yang sudah kita jalani sepanjang hari ini, apa yang sudah kita lalui waktu demi waktu, bahkan detik demi detik. Sudahkah kita berlaku ramah? Sudahkah kita menyapa setiap orang yang kita jumpai, walaupun harus tertutup dengan masker, tetap ada senyuman di mata kita kepada setiap orang yang kita jumpai? Memang semakin sulit, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depan, apa yang akan terjadi pada hari esok dengan pandemi COVID yang masih menjadi bagian kita. Tapi kita percaya Allah sedang bekerja, Allah tetap memelihara, sehingga tidak ada kata bagi kita untuk tidak menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Pemirsa Night Call yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita akan beristirahat di malam hari ini. Kita akan kembali dipenuhi dengan kasih Kristus yang memperbaharui, sehingga esok hari kembali kita akan menjalani hari-hari kita untuk menyatakan kebenaran. Seperti dikatakan tadi, janganlah berdusta melawan kebenaran. Kebenaranlah yang harus menuntun langkah-langkah kaki kita. Saya juga ingin menyampaikan dirgahayu pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan yang ke-57 tahun. Kiranya kaum perempuan semakin bergiat diri di dalam pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Kita akan menutup Night Call kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berikanlah hikmat yang daripadamu mewarnai kehidupan kami sepanjang hari ini,
esok, dan seterusnya, sehingga dalam setiap perkataan dan perbuatan kami menyatakan siapa Kristus dan apa yang boleh kami kerjakan sebagai pengikut-pengikut Kristus dalam situasi dan kondisi yang ada. Kiranya nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan beristirahat. Engkaulah Allah yang akan meneduhkan hati dan pikiran kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang boleh kami jumpai sepanjang hari ini. Kami juga berdoa bagi pelekat persekutuan kaum perempuan yang mengingat rayakan bagaimana mereka boleh ada dalam sebuah wadah yang membangun iman percaya untuk terus berkarya di tengah-tengah kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, dan terlebih khusus di tengah-tengah kehidupan persekutuan pelayanan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.